Selagi engkau masih menganggap dunia ini tempat menetap, pasti akan betah. Tetapi dunia ini sebagai proses perjalanan yang harus kau lanjutkan, kamu akan nanya, kapan selesainya? Yang menyebabkan engkau jadi tertutup, tidak kenal Allah itu, karena adalah pradugamu, dugaanmu, tawahummu, bahwa alam bersama Allah. Begitu kita terpusat kepada sesuatu yang sangat mengagumkan kita, percaya yang lain tidak pernah kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam, pengarang Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang mana kajian ini kita akan simak bersama-sama. Tentunya sebagai pemateri adalah guru mulia kita, yaitu Buya Syakur Yasin MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Artinya Pak, tidak habisa walam yasri, kalau mandeg dan tidak mengalir. Jadi ajeg agar apa? Tenang, menang, sumenang, anteng. Wes sangat teman sih ngomongku. Subbiha bihi al-ilmu. Subbiha dan sebakan bihi kelawan yaknul ma'i apa al-ilmu. Ilmu idza sahibatuhu nalikan yang baturi hu ing ilmu apa tumaknina tu tumaknina. Jadi kata yakin itu asal kata yakinal ma'u, air itu tenang dan tidak mengalir. Ilmu yang yakin itu adalah ilmu yang tenang, langka obay, ajak anggar. Walam yabqa lil qalbi fi taharrukun wal tirab, dan tiada tinggal di hati gerak dan guncang. Mantap. Wa isyraqu nurihi, lan memancaret cahaya yakin, wa huwa zuhuru asarihi, yaitu nampaknya pengaruh alal jawarihi pada anggota badan kita. Fayadharu, maka muncul kelihatan, fiha di dalam jawarih apa azudu, beli deman dunia, ya. Tujuan itu azudu, beli deman fid dunia ing dunia, wa rughbatu fil akhirah, dan senangnya ing akhirat. Wa yadharu minu al-inhiyash ilallah, dan kelihatan juga dari orang yang yakin itu kerinduannya kepada Allah, kemancelan, ya. Wal istiyaqu ila hadrati jamalihi, dan merasakan kerinduan kepada kehadirat keindahan Tuhan. Wassukun wal khudu tahta qahri jalalihi, tenang, tunduk di bawah kekuasaan keagungan Allah. Wal mu'asaratu ila ibtighai mardatihi, dan bersegera mencari ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah. Wal mubadaratu ila madani mahabbihi, dan dia bersegera terengginas kepada keinginan yang dicintainya. Walahajil lisani bizikrihi, dan bergeraknya lisan berzikir menyebut nama Allah. Wa syughlil qalbi bi fikrati fi uzmatihi, dan hatinya sibuk memikirkan keagungan Allah. Wa haymanir ruhi fi hadrati qurbihi, dan merasa kegairahan ruhani ketika berada di kehadiran kedekatan Allah. Wasakriha, dan mabuknya mensyarabi hurbihi, dari tenggakan cintanya, dari menengakor. Waqtimaruha bisyuhudi qurbihi, dan merasakan akan ketiadaannya, akan ketertutupan dirinya, bisyuhudi qurbihi, dengan menyaksikan kedekatan dengan Tuhan. Fahali alamatu isyraqi nuril yakin fil qalbi, ini adalah
salah satu indikator tentang adanya sinar, adanya cemerlangnya sinar yakin di dalam hati, menunjukkan adanya gemerlap sinar yakin di dalam hati. Dikasih lah budak letak jadi keteng peteng jumet aku kayak badan nama segala kadang memakai tembak segala macam. Wa min alamatihi, dan di antara tanda-tanda isyraqul yakin aidan juga an yasiral ajilu ajilan, yang nantinya yang itu sesuatu yang sebetulnya nanti sudah kelihatan seperti sekarang. Wal baidu hasilan, dan yang jauh terjadi seperti telah berada di hadapan dirinya, sudah terjadi. Wal ghaibu syahadatan, dan yang enggak kelihatan masih bisa kelihatan. Innama tu'aduna la'atiri, semata-mata apa yang kau janjikan pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan engkau tidak dan engkau tidak bisa menggagalkannya, pasti datang. Walana fi hadzal ma'na, dan untuk makna seperti itu, pengertian yakin yang seperti itu, dan gemerlapnya sinar keyakinan di hati diungkapkan oleh seorang penyair sebagai berikut. Itu maknanya walana fi hadzal ma'na. Walana dan ikut tetap kita fi hadzal ma'na, ing dalam ikilah mana iku qaulu syairi, atau wa qaulu syairi utawi omongannya seorang penyair. Qauluhu fala tarda bi ghairi llahi hubban wa kun abadan bi ishqin wa istiyaqi tara al-amra al-mughayyaba dha ayanin wa tahdha bil wisali wa bit talaqi. Fala tarda, sehingga kamu tidak pernah merasa senang, bi ghairillah, kepada selain Allah, hubban ing cinta. Engkau tidak merasa puas bercinta selain kepada Allah, selain dengan Allah. Fakun abadami bi ishqin wastiyaqi, dan engkau menjadi dalam kerinduan dan merindukan yang selamanya. Tarul amral mughayyaba da'yanin, engkau mampu melihat perkara yang enggak kelihatan menjadi kelihatan mata. Wa tahba bil wisali wa bitalaqi, dan engkau beruntung bisa ketemu dan bisa berjumpa. Kuntu zayyaltu bihima qaulul qail, kemudian kita sambung lagi dengan kata penyair, fala dahashun wa hamil hayy hayyun wala atasun wa saqil qawmi baqi fama dunya bibaqiyatin li hayyin wa ma hayyun ala dunya bibaqi. Fala dahashun, enggak ada yang hebat, enggak ada yang dahsyat, ya dahsyat itu bahasa Arab. Wa hamil hayy hayyun, yang melindungi hayy itu hayyun, yang melindungi negeri ini senantiasa hidup. Wala atasun, dan tidak pernah dahaga. Wasaqil qawmi baqi, dan yang memberi minum bangsa ini adalah abadi. Tidak ada yang hebat yang mampu melindungi negeri ini kecuali yang hidup, maha hidup, dan tiada mampu memberi minum bangsa ini kecuali yang maha abadi. Selagi yang memberi minum bukan yang maha abadi, maka bangsa ini selamanya merasa dahaga. Itu kan belak-balik. Mubang ngomong itu. Harus bersebihan, biasanya pengen telur ini makan. Fama dunya bibaqiyatin li hayyin, dan tidak ada dunia ini yang kekal abadi dibandingkan dengan yang maha hidup. Wa ma hayyun ada dunia bibaqi, dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang hidup ketika berhadapan dengan yang maha abadi. Akhirnya hanya Allah yang abadi, selain Allah mati. Bahasa syair itu begitu, ya. Jadi apa yang dibuang, apa yang mahdhuf.
Ya iya. Buah yang akhirnya nafkah ada berapa? Salak, kesemek, akhirnya jeruk, akhirnya nggak bosan pada bosan. Kalau asyaraqa nurul yaqini fi qalbika. Kalau cahaya keyakinan itu memancar di dalam hatimu. Kalau cahaya keyakinan itu memancarkan sinarnya di dalam hatimu, la ra'aital akhirata, tentu engkau melihat akhirat. Al-atiyata, yang bakal datang nanti di kemudian hari, hadiratan ladaika, yang hadir di hadapanmu. Katon matanira. Aqraba ilaika min antarhala ilaiha, ia lebih dekat kepadamu daripada engkau harus mendatanginya, daripada engkau hampirinya. Ia akan mendekat kepadamu daripada kamu yang harus pergi kepadanya. Kan sing marak dudu sila sing mana? Akhirat sing marak dudu sila sing manani. Ilya ar-rahilatu ilaika wal mudrikatu laka. Karena akhirat itulah yang berangkat, berjalan menuju pada kamu, wal mudrikatu laka, dan dia yang akan menangkap kamu, dia yang akan menyentuh kamu. Jadi kita lewat. Walau raita mahasina dunia, dan engkau niscaya melihat keindahan-keindahan dunia ini, al-wahmiyata, angan-angan, al-faniyata, dan tidak abadi, sementara akan binasa. Hanya angan-angan yang akan binasa. Qazaharat, kelihatan, nampak, atom. Tisbatal fana'i alaiha, tanda-tanda kehancuran yang ada padanya. Qadin kasafa nuru wujudiha, yaitu hilangnya sinar wujudnya, mahasil dunia, bizuhuri zulmati fana'ya, dengan nampaknya kegelapan dari kehancuran keindahan dunia ini. Fasara makana zahiran batinan, sehingga apapun yang tadinya zahir menjadi batin. Wa makana batinan sara zahiran, dan yang batin menjadi zahir. Wa makana katifan sara latifan, yang tadinya tebal menjadi tipis, yang tadinya gelap menjadi terang. Wa makana latifan sara kasifan, dan yang tadinya lembut halus menjadi tebal. Wa makana ghaiban sara syahadatan, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Wa ma sara syahadatan sara ghaiban, dan yang kelihatan menjadi tidak kelihatan. Wa innama ab'adu dzalika 'anil khalqi, wa innama ab'ada dzalika 'anil khalqi dha'fu imanihim wa qillatu nur iqanihim. Yang menyebabkan itu semua menjauh dari makhluk adalah oleh karena kelemahan iman dan redupnya sinar keyakinan. Setitike cahaya keimanan buang, redupnya sinar keyakinan. Walau asraqa nurul yakin fi qulubihim, kalaulah cahaya keyakinan memancar di dalam hati mereka, la ra'au dunya maksufata anwariha, atau maksufatan anwaruha. Tentu mereka akan melihat dunia ini terungkap, terbuka cahaya-cahayanya, badiatan awaruha, dan kelihatan jeleknya. Katon belesake. Ayo setantiin. Iya. Bakal sekali balungnya melalui kabis itu. Ayo setan, sedangkan wayang isinutan. Nyamangit kan ka. Enak setan mangane, usah dari itu tak. Kelar saya. كما رآها حارثة رضي الله عنه حين أخبر عن حقيقة إيمانه. Seperti yang dilihat oleh Harithah radhiyallahu anhu ketika dia menceritakan tentang hakikat keimanan dirinya. Faqad ruya an Anas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi istaqbalahu syabun min al-ashab. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba datang menghadap kepada Rasulullah
seorang pemuda Ansar. Syabun minal Ansar, seorang pemuda Ansar. Kalau seorang pemuda daripada Ansar itu bahasa Indonesia zaman Orde Baru. Pemuda daripada apa? Begitu disalahkan Badudu, dipecat Badudu nih. Ingat nggak? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, menyapanya, "Kaifa asbahta?" Ya Harithatu, bagaimana? Sampai di mana kamu? Sudah apa? Sudah sampai di mana? Kaifa asbahta? Kaifa bagaimana asbahar dari esok-esok sabo? Tidak. Asbahta dari esok-esok. Apa itu esok? Kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kamu? Kaifa asbahta? Ini pertanyaan. Kaifa haluka? Kaifa asbahta? Kaifa amsayta? Kaifa adhaita? Gimana gitulah. How are you? Ya sebetulnya sih ya, tapi dalam ungkapan pendapannya sudah tidak terkait dengan waktu haus. Menjadi kainuna amah. Menjadi kainuna amah. Lihat. Baik amsa, zoro, asbaha, adha. Ya sama artinya ya kana. Kainuna amah. Dan orang menanyakan keadaan bukan hanya di waktu pagi. Tapi keadaan seluruhnya. Dan bagaimana kabar kamu? Pagi ini, kan? Ya enggak sih aku. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan maknanya secara khusus. Kenapa? Karena seseorang itu diberi tugas pada saat tertentu di pagi hari, selesai tugas sampai jam 9. Baru kaifa asbahta? Bagaimana pagi ini hari itu? Dia ngomong akhirnya yang bahasa gua tergak menentukan kan bagaimana maksudnya kan yang ngomong. Betul nggak? Iya, ujung-ujungnya apa maksudnya? Ya, pertanyaan ngomong maksudnya apa? Terus kira-kira bisa dipahami nggak? Ya tergantung siapa yang dengar. Seorang goblok bisa ngerti nggak? Ya, gitu. Jadi makanya standar apa yang dipakai bagi suatu pengertian bahasa adalah standar ya kelas menengah. Tidak terlalu jenius, tidak terlalu idiot. Ya, makanya namanya adalah common sense. Standarnya standar common sense. Perasaan ketika ada orang nagih utang daripada orang banyak, itu mananya ngece. Itu pakai common sense. Orang yang bodoh sekali macam anak dia. Paham? Nagih 4 mata dengan nagih di depan orang banyak. Sama nggak maknanya? Begitu tolong macam anak dia. Masa orang nabung mesti diterima buat itu pasal lagi ya. Ini nggak pada boleh tinggi saya buat itu. Mengaruh gak sih sama? Ya kita mau beli buah orang beli buah beli. Nah kita ngomong sampai ini saya ngomong iya justru karena saya iya tersinggung. Kalau beli saya ini karena fitnah orang. Nah, itu kan jadi iya. Gitu. Lalu dijawab oleh Harithah, qal asbahtu mu'minan billahi haqqa. Saya telah menjadi mukmin yang benar-benar. Faqala lahu unzur ma taqul. Buktikan apa yang kamu katakan. Benar kamu yakin sudah beriman betul? Ya. Mana buktinya? Buktikan apa yang kamu katakan tuh. Fa idza kulli qaulin haqiqatan. Karena semua ucapan ada bukti yang benar. Fama haqiqatu imanika, mana hakikat imanmu? Faqal, ya Rasulullah, azaftu nafsi anid dunya. Aku sudah kapok dengan dunia ini. Aku sudah menyisihkan diri. Terus pamitan kita makin kia. Yang alam dunia punya. Ya, sudah memisah azaftu. Al-uzuf itu artinya mundurkan diri. Dari gelanggang. Mundur. Iya. Apa artinya? Ay adbartu mungkur sampai insun, wah harap tu lan layu sampai insun. Wes, berbalik kita makan ini tu ya wes. Ada pak, wes beli doyan. Fa ashartu laili. Malam hari aku berikadang. Malam hari aku tidak tidur. Wa azba'tu nahari dan di siang hari aku dahaga. Haka'anni bi'arsy rabbi barijan. Seolah-olah aras Tuhanku nampak kelihatan. Hasan nongol. Wa kani anzuru ila ahli jannati yatazawaruna fiha. Dan seolah-olah aku melihat ahli surga saling berkunjung. Wa kani anzuru ila nari yata'awawna fiha. Dan seolah aku melihat ahli neraka mencerit-cerit, menggonggong. Awa itu kalau anjing itu kalau nabah aku kalau awa melolong. Hai itu awal kalbu.
Kalau nabahal kalbu, wop wop wop, itu apa? Jadi hawa itu artinya menyala. Dan aku seolah aku melihat ahli surga menyala. Artinya kayak jerit. Jadi ini juga bisa disebut dengan istiarah ya. Dengan menggunakan lafaz hawa untuk manusia yang menjerit. Karena ada musyabah yang dibuang, yaitu antara alunar dan al-kilab. Artinya dari kronologisnya kenapa sudah kronologis bahwa kenapa menyalak digunakan untuk makna ahli neraka yang menjerit, itu tidak lain untuk memberikan satu gambaran imajinasi bahwa mereka itu seperti anjing. Ketika kita melihat seorang orator di atas mimbar, dan saya katakan bahwa saya melihat dia meraung-raung di atas mimbar. Meraung-raung itu, kalau meraung itu kan macan. Kalau orator kan pidato. Itu artinya secara kronologis pada asalnya pikiran yang saya bangun adalah mempersamakan orator itu dalam keberaniannya menyampaikan kebenaran sama seperti keberanian seekor binatang. Sehingga pidato saya gunakan dengan kata meraung-raung. Bawa kok. Nambah pinter makan nih. Kamu sana pak. Tidak ada lewat. Iya. Tambah cerdas. Doktor motor. Apa motor kok? Marah. Faqala lahu absarta halisam. Kata Allah, ya, kamu telah mampu melihat. Oleh karena itu, tetaplah di situ. Wes, jangan jauh. Wes, berarti saya aku suruh, berarti saya aku wis paham, wis delang ngarane yakin. Wis, aja ubah, kon be. Nah, istiqamah, mulai sama di situ kamu wes. Jangan berubah kalau Abdul nawwarallahu al-iman fi qalbi. Engkau adalah seorang hamba yang hatinya telah disinari oleh Allah dengan keimanan. Abdul utawi Harithah iku Abdul seorang hamba nawwara nyinari sapa Allah Gusti Allah al-imana in iman fi qalbi ing dalam atine Harith. Qala ya Rasulullah ud'u Allah li bisyahadah. Dia berkata, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya aku bisa mati syahid. Itu. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqutila yawma badrin syahidan. Rasulullah lalu didoakan, oke deh, sedangkan sebagai pahlawan, engkau mati sebagai pahlawan, lalu akhirnya dia mati terbunuh pada perang Badar sebagai pahlawan. Fajat ummuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ibunya datang kepada Rasulullah, ibunya Harithah datang kepada Rasulullah dan berkata, qad alimta manzilata Harithah minni. Engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam diriku. Engkau tahu apa kedudukan Harithah bagi saya. Artinya seorang anak tentunya kan, bagaimana aku mencintainya, maksudnya begitu. Fa yakul fil jannati asbir. Kalau ternyata dia masuk surga, aku akan bersabar. Wa lam yakun fil jannati tara ma asna'tu. Tara ma asna'u. Kalau dia tidak di surga, tara ningali sampean ma ing sewiji-wiji asna'u kang tak lakoni ni ingsun hu ing ma. Kalau tidak tahu rasa, bukan ya. Awas. Oh, dan maksud enggak saya siapa aku mesti dikatakan enggak. Tahu apa yang saya lakukan. Awahu binti. Sila wisidu kan. Sila sugu yang katakan. Kata Nabi ya. Asalnya tu dia di surga takaran wis. Anak kita di surga. Dia oleh Rasulullah. Inna najilan. Surga. Bukan satu surga. Tapi pirang-pirang surga. Ngerti boleh? Wa nabnaka asabal firdaus al-a'la. Anakmu masuk firdaus yang tertinggi. Skip. Farajat wa hiya tadhaku wa taqul. Akhirnya ibunya Harithah kembali tertawa merasa puas. Wa taqul sambil mengatakan bakhil ya Harithah. Hebat lo.
وكما رآها معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له. Demikian juga nurul yakin yang telah menyinari hatinya Muaz, ya, apa yang dilihat oleh Muaz bin Jabal suatu ketika dia datang menghadap Rasulullah sambil menangis. Kaifa asbahta ya Muaz? Gimana Muaz? Gimana kabarnya? Qad asbahtu mu'minan. Saya sudah beriman. Faqal inna li kulli qawlin mistaqan. Setiap ucapan mesti ada pembuktian yang benar. Wa li kulli haqqin haqiqatan. Dan setiap kebenaran ada hakikatnya. Fama misdaqu ma taqul. Mana buktinya kata-katamu itu? Faqal ya Rasulullah ma asbahtu sabahan qattu illa dhanantu la umsi. Setiap aku bangun pagi, setiap saya bangun, manakala aku bangun setiap pagi, senantiasa aku menduga jangan-jangan tidak sampai sore. Hanya suka, bukan tekan sore tak beli. Wa ma amsaytu qattu illa dhanantu la usbahu. Ketika sudah sore datang, aku tidak yakin aku bisa sampai pagi. Butuh bobi tengah esok ya. Jadi illa dhanantu la usbihu, kita masih ragu-ragu ya. Ibu tutup, ibu beli tekang berharap bahaya. Mana mau kemana? Itu kemana nih? Bakal wis tekan sore, ya kita ke mulai mang itu ya. Gadangnya tekang esok tak beli. Bahasa Arabmu jadi lau. Jadi la usbihu tekang esok tak beli. Gimana kan? Aduh ya. Iya, mana ini ngomong bahasa Arab kalau sudah kalau gitu kan ngomong ke. Iya, kono la itu la dhanantu la usbahu. Wala khatawtu khutwatan, dan setiap aku melangkah qattu illa dhanantu anni la utiyaha bi ukhra. Saya melangkah, aku ragu apakah aku bisa untuk melangkah berikutnya. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatan, kullu ummatin tud'a ila kitabiha wa ma'aha nabiyuha wa awsanuha. Dan seolah aku melihat semua umat jasiyatan, terhampar, terkumpul, bangkit, masing-masing mendapat atau menerima kitabnya bersama nabinya dan bersama berhala-berhalanya allati kana ta'budu min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Wa kani anzuru ila uqubati ahli nar, dan seolah aku melihat hukuman ahli neraka, wa sawab ahli jannati, dan aku melihat pahala ahli surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam arafta falikam. Ya wis, berarti paham saya. Ya wis nganteng. Arafta falikam. Ya wis, berarti sih aku wis paham. Ya wis nganteng. Ya wis tidak berarti paham pokoknya mah. Ya wis nganteng. Buat aja mohon jawab niku. Siapa aja mana nih? Arafta falikam. Ya wis, berarti sih aku wis paham. Berarti sing nganteng. Ngajak. فهذان الرجلان الأنصاريان أشرق نور الإيمان في قلوبهما. Dua lelaki Ansar ini hatinya telah disinari oleh cahaya keyakinan. Wa syaraha Allahu bihi sudurahuma, dan Allah telah melapangkan dada kedua orang tadi. Fara'aya maka ajilan, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang bakal terjadi seolah telah terjadi. Pemakana ajian wasilan, dan sesuatu yang akan datang telah nyampe. Itu hari sini sedang apa? Terus pernah tersor ya? Boro-boro dengan neraka, dengan waktu dengan penyakit aid bang paham, mau menang sepilih sampai meletus, petangnya sampai gerowok sumur masih beli paham gitu, masih pengen jajal baik, lu tuh beli. Semono wis digarong ngepin 5 kok dia masih medik bae aja beli paham sekarang. Saya juga kan. Semono kangelane wong bodoh karena pengennya beli ngaji, beli belajar, beli sekolah. Akhirnya model-model pundak bae. Ini kudu karung beras. Semono kangelane mangan dia masih anggar malas wisirane sudah ben.
Kalau mau udah bermain kan masih kurang bukti. Iya barangnya masih pas ya masih ngintru ini barangnya mah. Turun tangan masih tuh sih. Maka yang penting adalah kebangkitan itu kesadaran dulu. Kalau nggak sadar masih susah. Kita mau ngomong ngomong dulu anak guna nih begini. Dari sini gue semangat masih dulu. Ya wes banget. Ya beli baju panas sih san. Ya, ya artinya akal-akalan nih orang yang mestinya paling selalu ingat kematian kan lebih. Itu kan ngadu sih itu dah. Ternyata terus pragat ngadu si mayitnya mampir yang barang dagingin. Rabi nih gulati. Wis barang daging gulati. Begatan namanya. Rabi nih kelangan. Kira si mayit langka. Ternyata di barang dah. Ya, artinya ya habis mandikan mayit nggak masuk akal kan. Minimal kan terbayang dalam pikirannya. Kita gak bakal makanan dia bisa beli. Nah justru sengaja oleh Allah diwolak-walik kamu tuh. Dikasih ujian lagi diuji lagi dibaratakan maning dulu. Pai penyakit mana barang mas hampir ada kayak mana barang. Iya. Jadi bakal pengen tupu tanah supaya dikabul. Rogan bibikan sama mana apa. Fupa tanana tambah. Iya, bakal tira beli wowo. Ketok. Gawe tatabannya lebih zaman akhir di sini. Langsung itu gue. Dan tuh. Kewajin gue dan langsung gue baik. Ya, ipat-ipat pitung turun ada sampai kita ketemu tatabannya yang lebih zaman akhir. Gitu. Jadi memang ya pada akhirnya satu kesadaran. Selagi engkau belum sadar. Jadi nantinya kesulitan, musibah, malapetaka, bencana itu adalah merupakan upaya-upaya untuk menyadarkan kita sesungguhnya. Termasuk juga sering ngaji, sering berzikir juga untuk membangun kita dari ketertiduran kita yang amat panjang ini persoalannya. Orang turu ketutup, beri tangi-tangi, jenggelak Israel yang harapan. Begitu jenggelak tangi Israel yang harapan wes. Mangga jemput. Gue dikin kah? Is nggak ada mas. Semenit masih beli bisa sekarang. Setengah menit nggak ada. Sedetik nggak ada. Kelengahan yang berkepanjangan. Ketertiduran yang amat panjang sekali. Ya empuk. Terkejut, mengagetkan. Tiba-tiba ia datang. Iya, ya udah terlambat. Iya. Makanya ya. Kenapa sih kita tidur kita terlalu lelap sekali? Karena selimut kita terlalu tebal dan sangat hangat, nikmat, enak. Iya, selimutnya itulah syahwatmu, jasadmu itu yang cocok. Nalikane jasad dari pandungi ya nembe. Jadi saya kira ya penyakit juga perlu, kena musibah juga perlu, kena bencana perlu. Iya, masa berbalak mau tidak kecil hati, kata kalau wajar masih kesini belian. Iya, masih ngomongin belian. Ya iya gitu. Wafil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnau qal inna nura idza dakhara al-qalba. Ketika cahaya itu telah masuk ke dalam hati. Insyaraha lau sadru wan fasah. Menjadi lapanglah dada itu dan menjadi luas. Amba lega dadanya. Selep mancing cahaya belum ke dalam, nembus ke dalam padang. Maka petengku berarti kan sempit lah. Bisanya amba ku kena padang. Iya. Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah itu ada tanda-tandanya yang bisa dikenali? Qal na'am. Ya, ada. At-tajafi an daril ghurur. Beridoyan terhadap dunia yang penuh tipuan ini. Yaitu beridoyan ning dun
dunia. Wal inaba ila daril khulud, dan kembali ke kampung abadi. Wal isti'dad lil maut, dan siap-siap menghadapi kematian. Qabla nuzulihi, sebelum kematian turun, dia sudah mempersiapkan diri menyambut kematian. Lagi laris. Ya, artinya bahwa meriang, kamu sudah siap dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan mati, kan meriang, merinding beli. Kematian itu sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang mengerikan. Kalau engkau masih belum sadar, masih linglung, ya, masih hilang akal, ketika kata dokter, Anda boleh pulang, Pak, boleh pulang, nggak mau, menangis dia. Enak nenek baik di rumah sakit, enak. Tapi ketika dia sudah sadar, nanya, dok kapan saya bisa pulang? Nanti sore, waduh sudah mau, berarti bisa pulang terus? Bisa, udah sehat kok, ya. Selagi engkau masih menganggap dunia ini tempat menetap, pasti akan betah. Tetapi dunia ini sebagai proses perjalanan yang harus kau lanjutkan, kamu kan nanya, kapan selesainya? Makanya walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, itu menurut anggapan manusianya, bukan menurut Allah, Bu. Kamu akan menetap di dunia, itu menurut manusianya. Iya, tapi kalau Allah sih jelas maha mengetahui bahwa dunia ini hanya satu terminal yang akan kita lalui, dan kita kan maju itu perjalanan. Jika tibarangkah terminal kan kang, mau sedialah turun rusakan mana sampai tekan serba kono, iya kau udah beli. Kalau serba juga mau dia bukannya baik, beli urut serba dulu rame pun, iya kan? Bukan, ketika engkau tinggal di rumah milikmu sendiri, dapat beli atau dapat warisan, akan beda dengan orang yang tinggal di rumah statusnya sebagai kontrak. Akan hitung tanggal berapa habis kontrakan kan. Jadi perangsannya kini masih ada kini perasaan dunia tuh ini. Berapa ngontrak ada kan? Sudah ada jadwalnya, ada tanggal sekian habis kontrak. Berita kontrak kontrak pada gatiknya. Yung baga menangan yung mga kontrak kan, bakos dari sisa 3 bulan, usah boleh per buat bulan man. Pagka berduit ya kita ngalih gini. Hat bisa berwajang tembeli. Hat mau gak beli kan kotrakan ya. Ya hari demi dihitung. Sampai menjelang tinggal 2 minggu lagi, us meriang kan. Ya kan, us boleh dibunteri pakaian. Jadi artinya sekarang kamu ini lagi tinggal di rumah kontrakan, di rumah kamu sendiri. Tetapi kan kalau kita bertanya, kenapa? Kan gitu. Kita tidak dikasih tahu kontraknya berapa tahun, kan enggak. Dan kita enggak tahu. Dan semua orang tidak tahu kapan habisnya kontrak. Karena aturannya harus demikian. Itu adalah protokoler kehidupan di dunia. Orang yang nyewa rumah itu tidak perlu dan tidak boleh tahu untuk berapa lama. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Supaya apa? Supaya ada satu dinamika. Iya, itu barangnya mah. Tetapi lalu kebijakan Allah seperti itu tidak dipahami. Pada aplikasinya berbeda, ya karena persepsinya berbeda. Sehingga akhirnya lupa sama sekali bahwa rumah itu rumah kontrakan. Seharusnya kalau engkau tahu itu rumah kontrakan dan tidak tahu habisnya kapan, seharusnya kan punya praduga. Jangan-jangan kontrakan ini sangat singkat sekali, mungkin hanya seminggu. Sehingga engkau bekerja keras bagaimana caranya supaya bisa membayar kontrakan itu sendiri. Dan bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan produksi dan produktivitas yang tinggi. Bukan suruh malas, malah semakin waspada kita menjadi dalam keadaan sadar diri. Sehingga untuk
memperkirakan kapan kontrakan kita selesai, itu harus dengan praduga besok habisnya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi hanya nginep di hotel ya hanya sehari, besok harus check out kan gitu. Karena dene besok libur panjang, alhamdulillah serang dina kan udah. Begitu masuk, ya sampai besok kontraknya belum tentu. Bayangkan, seharusnya mekanismenya begitu sebetulnya. Berita akhirnya leha-leha, boya-boya senang-senang dengar karuan film. Ya dasar wong lindung itu orang. Iya, ya iya. Tapi lagi jokin tang. Gua masuk ke Praga tadi berkontrakan lagi. Ya bukan, ya siap-siap dong. Ya iya. Ya ini kan kalau kita sudah mampu menyadarkan diri kita dengan suatu kewaspadaan bahwa kontrakan kita hanya 1 hari, besok selesai, ya tidak pernah berlama-lama. Ketika kita bangun pagi, jangan-jangan ntar sore kontrakan habis. Ketika bangun sore, jangan-jangan ntar besok pagi habis. Nah itu namanya bahwa hatimu telah disinari oleh nurul yakin itu. Maka beli berarti sih aku masih petang jimat kan juga barangnya mah. Iya petang jimat ikut aja. Ya bulannya bakal jagat petang. Kalau melaku gak gerayam orang. Saya kemarin tembelah. Soalnya sekarang kemarin apa? Jadi bulannya haram halal diterjang tapi kan warnanya petang barangnya mah. Ya kan? Iya jadi kan haram mau maku terjang barangnya kan. Enggak jelas mana haram mana hanya petang sih. Antara pincian, telepon wedus, kulung supadak nih orang. Jadi memang hati yang gelap, ya. Hati kita yang gelap sebenarnya. Ya karena apa ya? Ya itu tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang di hadapan mata kita. Tidak bisa melihat mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tidak bisa melihat mana yang bisa membawa keselamatan dan mana bisa membawa kemudaratan. Ya, hasil bagaimanapun juga ya. Pentingnya begini ada bersiap-siap sayaman. Siap-siap cari bekal yang banyak. Gawa sanggup sinake. Iya. Tapi apapun yang kau bawa, bekal yang terbaik adalah ketakwaan juga kepada. Ya, bokat akhirnya dicolongnya tuku maning. Colong maning, tuku maning. Wis pinteru gemblok di kancing. Kira mana kon gawe baru dia mau ngelas ngono pendi. Kira akhirnya digembok beli. Iya, dipae gembloknya telu. Iya, alhamdulillah. Iya. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله. Untuk tahu siapa Ahmad bin Asim al-Antaqi rahimahullah itu bisa diakses nanti Rijalul A'lam ya. Tokoh-tokoh itu ada Ahmad bin Asim, di mana lahirnya, di mana hidupnya itu ada. Mu'jam Rijal ya, Mu'jam al-Alam. Kamus orang. Semua nama terkenal yang tokoh-tokoh besar itu sudah ada kamusnya. Bukan mungkin sedikit sekali. Ada. Nah. اليقين نور يجعله الله في قلب العبد حتى يشاهد به أمور آخرته. Yakin adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati seorang hamba sehingga dia bisa melihat hal-hal persoalan-persoalan tentang akhirat di akhiratnya, akhirat. Wa yakhruq bihi kull hijabin bainahu wa bainaha, dan bisa menembus segala hijab yang menghalangi antara dia dengan urusan-urusan akhirat. Hatta yutalil akhirah kal musyahadi laha, sehingga dia bisa melihat akhirat seperti dilihat dengan mata kepala sendiri. Qultu fa idza takamala isyraqu nur iqani ghatta wujud al-akwan. Kalau cemerlang sinar keimanan itu semakin terang, ghatta wujud al-akwan, bisa menutupi
wujudnya alam semesta ini. Semakin terangnya, akhirnya kita sudah tidak melihat dunia lagi. Langkah rumah, langkah sawah, langkah mobil, langkah jabatan, langkah pangkat, langkah. Wa waqa'al ayan ala faqdil a'yan. Dan yang kelihatan mata menjadi enggak kelihatan mata lagi. Walam yabqa illa nur malikid dayyan. Yang tinggal hanyalah cahaya Tuhan saja. Kama asyara dzalika biqalihi ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudihi ma'ahu illa syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu wujudi ma'ahu. Seperti disyaratkan ma hajabaka, orang ngaling-ngalingi sekira anillahi saking Gusti Allah apa wujudu mawjudin, anane mawjud, anane alam ma'ahu sertane Allah. Izla syai'a ma'ahu, karena tidak ada apapun yang bersama Allah. Yang menghalangi kamu tidak paham Allah itu karena kamu merasakan alam ini ada bersama Allah. Padahal Allah tidak bersama alam ini. Iya. Walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu. Tetapi yang menyebabkan engkau jadi tertutup, tidak bisa kenal Allah itu karena adalah pradugamu, dugaanmu, tawahummu bahwa alam bersama Allah. Iya. Jadi selagi masih ndelang lambe abang, masih ndelang mobil bagus, masih ndelang sawah ambak, masih ndelang parini gudang, masih ndelang pangkat-pangkat, masa beliau mangsa bisa dalam Gusti Allah. Ketutupan. Begitu kita terpusat kepada sesuatu yang sangat mengagumkan kita, percaya yang lain tidak pernah kita lihat. Santriwadon itu anak-anak matus. Anak itu jumlah neng, bukan. Bikatan kan begini. Bro, bisa buat satu orang sembuh. Sudah bilang sembuh. Mesti dipakai. Itu artinya bahwa perhatian kita tersedot total ya. Kepada sesuatu yang sangat saya cintai. Kepada sangat yang kamu kagumi. Yang ya kelihatan. Jadi ya tidak terlalu jauh atau belum tidak salah. Benar maksudnya ya. Bahwa bibit dosa itu ya demen dunia itu kan ya bibit. Segala dosa yang kita lakukan karena apa? Ya karena kita cinta dunia. Sehingga mata hati kita tertutup. Apalagi hal yang sangat ideal. Adi dewek gak bisa dipatah ini. Mbok dewek dicacat. Nah, dipatah gara-gara iwak ayam. Iya. Ya kenapa? Ya karena persaudaraan hilang dari mata hati kita. Karena apa? Bagaimanapun harta orang tua harus jatuh ke tangan saya semua. Iya. Langsung mbok turun dipendam kau dicuk dari kabel main. Sertifikatnya diumpetakan kabel. Iya. Oke teman-teman, untuk kajian kali ini cukup sekian. Ini masih bersambung ya episodenya. Nanti kita akan lanjutkan untuk part keduanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.